siang hari bersama Mister Butar-Butar. Ya, lama tak bersua dengan Pak Butar-Butar. Ini kabarnya bagaimana ini Pak Butar-Butar? Kabarnya ini sehat, jelas. Sehat ya. Ini Pak Butar-Butar. 3 bulan loh nggak jumpa. 2 bulan atau 3 bulan? 2 bulan. Nah, siang hari ini spesial banget loh ini bisa jumpa dengan Pak Butar-Butar ini. Bisa jumpa lah pas ini. Pak Ketua. Iya. Pak Butar-Butar ini cerita ya ini ya. Sekarang kan Pak Butar-Butar boleh dibilang sudah jadi artis loh. Iya. Di channel-channel yang di Tangerang, Palembang. Hampir seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia ya. Banyak yang ngambil gambar atau video Pak Butar-Butar. Bener nggak? Betul. Betul kan? Betul. Nah, ini yang dirasakan Pak Butar-Butar saat ini semenjak jadi artis boleh dibilang. Nah, Pilar lah katanya. iya. Artis. Yang dirasakan setelah jadi viral. Nah, ini. Iya, bisa dirasakan sebenarnya. Terima kasih lah sama Abang Mas Agung ya, karena saya itu masuk ke dalam artis lah dulu, masuk YouTube ya, Iya. karena atas abang lah pas saya datang ke Jogja ini dikasih abang hatinya sama saya ini, saya pun merasa bangga, 1000 merasa bangga sama Mas Agung. Apa iya, terima kasih ke Mas Agung. Ya, di bangga saya itu udah saya bilang dari dulu, saya ini anak yatim yang susah, tapi ya dalam kesusahan saya ini terus mungkin ada kasih Tuhan perkembangan, langsung abang Agung tetap artinya memperhatikan kita. Jadi manalah saya tukar pikiran dalam pikiran, kok bisa begitu ya, kok bisa begitu. Lalulah saya doakan semua yang pendukung dulu, karena semualah pertama di sini wawancara saya itu Mas Agung. Terima kasih sama Mas Agung. Cuma yang apanya, cuma ada kesedihan sendiri, ada kesedihan. Kesedihannya gini, saya itu memang awalnya pun saya bilang beli bis, saya itu nggak tahu apa artinya beli bis itu, karena saya pendidikan tidak ada, keluarga pun tidak ada menampung, termasuk tindakan sendiri. Jadi akhirnya saya beli bis ini lah, beli bis ini saya ada contoh ya, sudah saya ini udah 9 trip lah ini, kalau trip ya 10 trip lah sampai ini, tapi belum ada dapat. Ini saya ada contoh memedai penghasilan, malam banyak sewa motor baru itu. Jadi datang supir saya, kita mau tarik apa di Palembang, nggak jadilah ya, ataupun Tasikmalaya ataupun Jogja, gitu-gitulah habis duitnya. Malam habis tembar itu gantilah itu supir saya, yaitu saya bawa bintang Arena ya, supir Arena. Tiba-tiba sampai pinjam bangku berbanyak penumpang, tapi udah saya bawa dia ke rumah saya, cerita di kesaran gini gitu. Tak tahu udah aku serahkan sama dia, sepakat lah dia lah menangani Pak Ketua ya. Ini Pak Ketua saksi dengar ini. Rupanya sampai di Kanopan dia sudah ngamuk. Ngamuk itu gara-gara duitnya gini, ada kemanakan saya karena kurang liga, kuru-kuru saya itu ada di loket apa Putra Pelangi Panompang Maku Jakarta. Sebenarnya tinggal 6 lagi bangku. Begitu tinggal 6 lagi bangku, saya contoh samping di Kanopan itu, abang pernah sana? Di Kanopan dia pernah lewat. Cuma pernah. Jadi samping ini Putra Pelangi, di sini loket PT Pelangi gitulah ya. Diambil kemanakan inilah apa ini? Maku Jakarta kalian, karena mobilnya kan pelan direm kan. Nah kalau nggak direm supir mana mungkin bisa turun.
Oh iya. Gimana kan kita kan? Apapun ceritanya kan bisa turun. Iya betul. Nah, jadi ongkos ke Jakarta 500, kasihkan 500. 5 limpul, jadi sama aku limpul katanya kan? Iya, sama, iya. gimana kan saya itu? Udah gitu, nah tulang katanya, paman katanya kalau masih nah tulang 500 sekolah. Jadi terpakai lah satu lagi bangku ini kan tadi tinggal 6 kan, udah Iya. penuh. Apa namanya itu kalau udah penuh udah padat lah kan? Iya. Nah, rupanya udah dipesan ini di PT Pelangi ini di Kanopan ini juga 6 orang, tapi karena diambil dari Putra Pelangi ini 1, jadi tinggal 5 kan? Bangkunya tinggal 5. Udah gitu. Naiklah, majulah sedikit lagi di sini. Ke rapat-rapat loketnya tuh, Pak. Kira-kira 100 meter lah gitu lah kan? Nah, udah gitu, jujur saya ini terus diremlah di sini. Udah di situ agen-agen di Kanopan itu. Terus datang supir saya ini, terus ditunggu apa itu? Apa namanya, situr itu? Dibilang sama aku menghargai, tapi tidak dihargai. Nah, jadi udah dibilang mulai tadi di sana, ya bangkunya harus penuh. Nggak tahu, bangkunya nggak ada satu lagi. Gara-gara kamu itu, gara-gara aku pas apa? Apanya ini? Pikiranku kan, itu bilang, kok ngamuk supir tuh bilang. Ya, gitulah kau cerahkan kepercayaan, tapi tak percaya tak. Tengoklah, kau suruh-suruh kemenangan kami itu mengambil sewa. Dia aku bilang, saya tanya, bang, kita tak boleh bertengkar. Apa dia salah apa, bang? Kenapa di stop di apa di loket apa tadi Putra Pelangi itu kenapa berhenti, bang? Kalau coba nggak berhenti, nggak mungkin turunkan kan? Iya. Itulah mulai dari situ potong cerita. Aku minta lah supaya jangan ribut. Pulangkan duitnya itu ke sana. Biar penumpang orang ini dapat dudukan semua kan? Iya. Begitu, bang. Udah gitu dipulangkan lah. Minta tolong lah. Dia yang salah. Kemanakan ke ini? Inilah duitku, pulangkan lah duitnya. Iya. Karena ini bukan kene, tapi kemanakan saya. Itulah sekarang apanya. Gimana? Akhirnya bawa Putra Pelangi kan, karena dia baik-baik kan, masuklah, pulanglah kan, masuklah penumpang tadi, duduklah semua, udah penuh lah kan, teruslah berepet, udah terus berepet, kita pun diam, karena saya diam, nggak tahu bawa mobil, kan, saya nggak tahu mobil, saya nggak tahu lah bawa mobil, jadi kalaupun kayak mana, diam aja lah, supir 2, diam aja semua. Udah, kita kayak mana pun, dia pun tetap berepet. Udah gitu, rusak-rusak lah mulai mobil. Tapi penumpang udah apa penuh kan? Sampai dah di apa di Ranto, lihat Kanopan tadi itu. Di situ penumpang, orang habis mau tim baru kan? Nah, ada bangku, nggak ada lagi kata supir. Apa bangku tempel ada? Berhasil lebih kami pinjam bangku 10 orang. Bangku tempel, potong cerita masuk. Udah masuk semua, tetap dia beret. Akhirnya bangku pegang duit ini kalau nggak salah hampir 20 juta. Oh, ngeri loh, Pak. Saya nggak bohong lah 20 juta. Ini udah bisa lah boleh mobil saya gini-gini nanti yang kurang-kurang kan. Jadi aku bilang sama supir saya ini yang bawa Orena ini. Nah, bang, karena kita terima kasihlah sama Tuhan. Ini banjir duit. Kamu pun udah banjir duit, aku bilang kan? Iya, baiklah aku bilang. Hari itu kan pernah ikan labang itu bintang Arana yang hari itu, yang agak gagal itu. Gak usah marah-marah lagi. Terus marah-marah udah aku bilang gitu. Potong cerita. Kebetulan datang Bapak Julian RT. Ngamuk-ngamuk lagi dia di Merak. Si Orena ini, aku turun di sini katanya. Loh, jangan gitulah Pak, jangan turun lagi. Kita ini udah apa? Nah, oh enggak, belum lagi rusaklah mobil ini, mau tol. Habis rantai itu udah Palembang lah kan? Iya. Udah dia rusak lah ini. Udah rusak mobil ini, masuklah kami minta tol berapa saya nggak tahu kan? Akhirnya demo lah orang ini. Ada tentara dari Bandung, ada polisi. Jadi
kami harus sampai tanggal sekian di Bandung, kata tentara ini. Kami begini, tapi nggak dinas dia, cuma di tentara kan. Jadi ngamuk-ngamuk lah semua penumpang. Jadi saya bilang lah sama supir orang ini, palang-palang aja lah, kan lampu masih ada. Dia nggak mau menerima perkataan, akhirnya ngamuk-ngamuk. Jadi udah gitu, kami tunggu lah di situ pagi minta tolong kan, tapi datanglah orang ini semua komen lah yang 40, hampir 50 orang lah, ambil perwisata. Mau dihantam aku situ dah. Karena supirnya nggak bertanggung jawab, udah lari orang ini kan. Nah, cuma nggak ada hari itu video. Hah? Coba kalau saya tangki apa video saya. Kalau dihantam orang ini lah, supir sayang, supir satu, supir dua udah pergi, enak udah pergi. Apa tindak kamu? Seorang tahu ambil apa? Akhirnya kuhubungi lah Bang Muslim yang polisi di Palembang. Bang gini. Aduh, udah jam berapa nih Buta? Udah jam 3 ini. Jadi coba lah saya sampai pariwisata. Rupanya pariwisata nggak ada. Akhirnya orang itu minta makanlah semua yang 45 orang. Bayangkanlah 45 orang. Tadi kan di hampir 20 juta bayarlah makannya. Akhirnya lagi ada yang naik motor lain bayar ongkosnya. Kan? Nah, udah gitu, sisa lagi enggak bilang apa di sini. Cara contoh sampai bulan bakong ini sisa duitnya ada lagi hampir 15 juta. Besoknya lancar lah. Nah, berjalanlah dulu. Di Bono lah, di Bapak di Lampung kan? Di Bono Lampung habis sekian, tukar aki habis sekian. Cuma tutupnya tengah ada orang kan. Nah, jadi udah gitu pula, orang ini kan minta makan lagi. Yang ada sisa entah 20 orang lagi, kasih makan. Udah gitu potong cerita sampai di baku inilah, lepas peneberangan, lepas kuting, duit ini. Udah tinggal ini hampir 13 juta. Habis belum sampai ke Tasikmalaya. Jadi mobil kita ini sebenarnya bulan 10 saya beli, dia itu bagus, turun masih. Tiba-tiba gitu Sabtu ini sampai mulai ke jam supirnya ini jumpalah di Merak. Nah, di Merak saksinya ada Pak Julian, Pak RT ya, ada lautnya di situ Manonto. Datanglah siapa si supir gitu. Aku tak mau lagi bawa mobil, kita kirahan di sini. Jadi kayak mana kok kirahan gini aja lah Pak, minta tolonglah saya itu minta tolong bawa ini mobil sampai di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya nanti kirahan kan? Hingga aku gini. Jadi rupanya datanglah Pak Julian. Tanya aja saksinya, saya nggak bohong-bohong lah. Saya pun udah dibentak-bentaknya macam masuk kesetanan dari Gunung Rokidul. Aku tengok matanya udah merah-merah Pak. Iya, mana aku rasain ilmunya. Macam dia apa itu, udah ada kunyang-kunyang matanya. Nah, dia ada luka kan. Takut apa enggak pada takut karena saya ada Tuhan kan. Saya rasa saya lebih kuat Tuhan timbang saya dan sakit berat. Udah begitu datanglah Pak RT. Masuklah ke orang makan. Pak, gini Pak. Dibilanglah sama supirnya. Harus kayak mana sampaikan mobil ini ke Tasikmalaya. Udah begitu lembutlah di hati dia kan. Nah, tapi sampai di Jakarta aku turun di Sikokol. Ya apa di Sikokol dan Tangerang semuanya ya. Ya kan dari tadi itu Merak ya, dikawal. Ke sini lah aku sampaikan Pak katanya. Iya. Rupanya supir yang dua lagi udah pernah katanya ke Jakarta. Sama kena enggak pernah ke sana. Cuma ini membawa supir orang ini. Nah, ini pengalaman mekanik gini-gini. Semua gini. Jadi udah begitu semua orang itu rupanya naiklah ke apa namanya tuh. Enggak tahu lah. Jadi karena dibilang tadi RT ini tadi sama tentara itu baik dia rupanya ada mau dekat Bandung tanjakan gini. Iya. Jadi aku pun saya tertidur. Nah, tertidur saya itu biasanya mobil kita ini sudah ada banyak makan air.
Nah makanya ya rupanya semua tertidur karena tanja itu aku tertidur sampai sekarang rupanya kawan ini masa nggak tahu supir ada amper panas kan dipaksa lah itu bang dekat tanjakan itu mau dekat Bandung itu pasar tol ini yang ada masjid sebelah kanan itu melintang lah mobil ini di dalam pasar ini kan pasar beginilah mobilnya. Ya Tuhan kayak mana lah ini kira saya udah pasrah sama Tuhan ya Tuhan utang saya banyak gini kok bisa begini Tuhan waktu ini pun udah minjam lebih dari sana hampir jujur saya ini ada dari pemiliknya karena banyak rusak-rusak udah saya pinjam duit tuh orang 40 juta belum terbayar sampai sekarang terbayar lah jadi udahlah orang penumpang semua udah turun orang takut mobil segitu kan tapi apalah jujur saya ini ya Tuhan kalaupun mati sama saya, sama PT Pelangi ini, ya biarlah mati. Karena otak saya pun banyak, tak bisa ditutup gitulah. Pasar saya itu pasar saya. Ya udah gitu, 2 jam itu 1 jam lebih baru datang mobil derek kan. Nah, masuklah dari itu mobil ini, sandarlah aku. Kayak mana pun, kalau ini datang mobil, kan melintangkan, ya udah jim. Apa ini udah bakar semua udah jimlah udahlah kalau mati aku nanti ya mungkin sekali mati di tempat ya maaf ini saya bukan nggak mau bayar utang tapi karena saya nggak bawa mobil saya pun pandai-pandai bawa mobil gitulah potong ceritanya Pak nang saya rupanya datanglah mobil apa ini yang pasar tol polisinya ditarik lah ini ditarik, mengapa sih itu katanya? Iya Pak, iya terus yang ditarik lah, lurus lah kan? Ditarik di mana tokemu katanya? Di dalam katanya. Udah lurus, sangkut kan? Sangkut lah kan? Nah, syukurlah, alhamdulillah, baraknya ya Tuhan, terima kasih karena saya terus lagi alhamdulillah selalu. Ditariknya lah. Jadi kayak mana? Ini ada ditariknya hampir ini, kalau nggak salah perjalanan atau 1 jam lebih lah, biar dapat jalan umum kan? Nah, jadi datang kena ini gendut-gendut ya aku bilang coba dihidupkan mobil itu memang tadi kan dia penumpang tadi udah di offer ini semua sama PT Pelangi pas saya ke kosong lah jadi tadi tanya 2 jam tinggal 5 juta lagi lah nah ngoper lagi kan dia pertanyakan tadi itu sama tentara tadi tanya tentara yang di Bandung ada saya nggak bohong itu nah dia itu termasuk kerja di YouTube juga dia katanya. Jadi terus turunlah dia. Si tak dulu aku bilang sama sopir kena ini, si tak hidup. Tanya hidup, kok bisa hidup? Heran lah orang ini kan, supir ini kan masih dalam supir orang ini hidup lah. Akhirnya saking hidup ini berhentilah motor yang narik ini. Tapi kan nggak masuk lilik. Jadi berhenti, ada apa Pak katanya? Gimana tokemu? Kayak mana caranya? Artinya kami tarik ini, ya kasih uang minyak lah kan gitu kan? Nah. Loh, di dalam. Jadi saking dekat ini yang polisi ini, kok hidup mobilnya? Ya hidup. Jadi, token di mana? Ya ini ada apa Pak? Aku bilang. Loh, aku kian mau berapa? Mau patasi narik mobilmu. Tapi ternyata mobilmu hidup. Gini aja lah, coba jalankan. Nah, kalau jalan nanti bisa masuk parsiling atau apa? Nggak usah lagi ku tarik katanya kan. Dibuka lah rantainya ini, rantai gandengan tadi itu kan. Nah, minggirlah polisi di jalan Kertawan ini lah. Jalan. Begitu jalan, baru direm lah aku bilang. Direm lah. Datanglah siapa ini? Aku menjumpa Pak, bisa hidup. Ya udah, nggak apa-apa. Kami kalau rusak di tol, ya kami tarik. Tapi masih pikir kan, istilahnya kami narik terus kemana-mana pun itu. Ya cuma biasalah itu kan juga artinya kan karena udah lihat jalur gitulah kan nah nggak mungkin lah polisinya sampai kemana-mana tarik kan nah kayak gitu rupanya nggak jadi narik rupanya sampailah di Bandung nah di Bandung mobil ini pelan-pelan lah kami tambah rupanya jumpa lah YouTube Bandung apa Lalai itu yang di Bandung Lalai gitu ya di sini nggak ada mekanik harus kalau di sini harus dipanggil dari Jakarta ke Bandung. Jadi pikirkan putar-putar kalau dipanggil mekaniknya ya harus ya pakai ongkos lah Pak ya. Nah, jadi kalau enggak dari Tasikmalaya ke Bandung. Sama juga gitu juga katanya. Jadi kalau gini mobilmu
ya apa, bawa aja ke Tasikmalaya, masih hidup ke Tasikmalaya, lalai kan, itulah itu. Gini lah bang, aku bilang, aku ini kan nggak tahu baca gini. Udah, gini aja buat aku bilang, tulis dulu di mana mau apa ke Tasikmalaya jalan, dibikinlah peta, simpang kiri. Udah, si orangnya tadi belum turun supir ini, yang ngamuk-ngamuk ini kan, masuklah supir 2 kan, tapi udah tidur dia. Supir 1, supir 2-nya yang membawa, tapi nggak pernah dia ke Tasikmalaya. Tapi waktu jumpa sama aku udah biasa. Jadi selalu aku ditipu orang. Jujur saya ditipu orang lah terus. Nah, bodoh-bodoh lagi itu udah bodoh. Udah begitu bang. Aku udah lapar. Lewat apa itu? Lewat apa Bandung ini si supir sedanya kan masih tertidur. Berhentikan dulu serapan kita. Kan? Nah, serapan. Duit masih ada bang 5 juta. Nah, kita 6 juta lagi itulah duit. Nah, berhentikan dulu kita. Kita di apa itu namanya saya nggak tahu lah. Iya. Nah, nanti ada lamanya situ ada dekat galon. Berhentilah, bangunlah. Siapa tadi yang ngamuk-ngamuk itu kan belum turun dia. Supir orang yang bangun. Yuk makan bang, gitulah kan. Aku ini nggak udah kecewa kali lah. Karena duitnya dari 20 juta udah tinggal 6 juta kan. Ya, udah apa lah istilahnya, maaf ini. Kan kalau bilang kan lah, udah ampun udah habis saya. Cuma saya itu karena biasa orang susah, udah biasa tiku gitu kan, saya bertahan lah. Jadi kalau pakai mana pun ada jalan keluarnya, kayak gitu lah mati, kayak berdua saya. Pas lah, terus batunya, aku masih ke belakang, dia aku bangunin, terus masuk karung, super tadi super satunya, itu super orangnya itu, terus minta makan, ya pun datang lah kan, minta nasi, dia udah siap makan, nah udah siap makan supir ini. Jadi makanlah, putar-putar katanya. Apa itu? Berkira kita sekarang. Kira mana? Ya aku turun di sini. Jadi aku timbullah kepanikan. Ini masih nasi mulut. Iya. Dia kan kenyang, udah habis makan. Menyesal aku membangunkan dia. Kesal lah kita bangunkan kan? Macam mana? Berkira apa enggak? Ya aku bilang, Pak masih makan lagi. Janganlah dulu, nggak makan, tapi nggak ada utupnya, nggak ada itu norok kan? Iya. Nah kalau ada kian utupnya bisa disorot kan? Nggak ada. Saya pun belum masuk utup kan? Nah, kameranya itu ada. Cerita lah ini pengalaman saya ini. Udah gitu, kira katanya. Jadi saking nasi lagi ngamuk lah aku di situ. Bagi kurang ajar aku bilang. Mulai dari apa kau tadi maki-maki saya sampai mulut lagi nasi ku bilang. Apanya maksudmu ku bilang? Aku sendiri tokemo, aku sendiri mahal. Terbuang kau dibikin super-super keluarga bapak. Tapi masih mulut nasi itu, kau bilang berkira. Udah ku bilang, sampaikan mobil ini ke Tasikmalaya. Kau bilang ini, yang 2 orang ini. Kau bilang, ini bagian-bagian lambung ayam pun nggak tahu. Kau bilang ini sudah supir Medan Jaya. Tapi yang dibawa apa dari Pekanbaru Medan. Dia nggak tahu jalan. Dia mau kayak mana lah masuk itu bilang. Ku ambil bangku, nah, aku udah pasrah. Hah? Udah, mau pukul mau apa dia. Datang dia. Pokoknya saya kira, udah, duit tidak ada lagi. Karena aku udah kehancurkan semua. Mobil saya pun terhancur pakai mana, tapi syukur bisa hidup lagi kan? Nah, bisa syukur lagi udah. Udah ngamuk-ngamuk di situ, timbang apa-apa. Udahlah kasih aja lah kata supir 2 tadi kan, karena kami minta dari Bandung itu peta-peta kan, bisa nanti iyalah aku kasih lah bang 1 juta kan, tinggal di ini sama makan itu kalau nggak salah 4 juta lagi gitu kan. Nah, udah begitu jalanlah kami beli minyak lagi kan pasti beli minyak, tinggal di 3,5 juta kan, udah gitu 3,5 juta, tapi dia udah turun dia ini yang masuk Rosetan ini Ropidul ini. Nah, udah turun dia super orangnya itu, orang karo memang dia. Nah, marka sendiri. Iya. Kalau pendengar ya kawannya, saya itu kalau bisa baiklah kau kerja di mana-mana itu hasil dosa. Ya. Tapi kalau kau benci, memang saya ceritakan ini. Nah, sama di YouTube ini, tonton kenapa? Udah gitu menangis lah, kenapa lah aku bangun kawan ini, kayak gitu. Tim belum ada serangkan. Udah sampailah kami di apa? Itu yang tinggi-tinggi dekinya itu.
supirnya nggak pandai ngomper. Katanya sudah pandai mama, hampir ada rek lah bang. Tapi belum tanda kan, repot lah aku ambil ganjal. Jadi sampailah kalau nggak salah lebih 50 orang aku tanyai. Kalau ada pas motor Budiman, motor Budiman ini aja ikut. Budimannya kan bagus kencang, Iya. motor kita kan udah rusak. Asal apa nggak bisa dapat lagi, asal apa rem. Pak, mana jalan dapat ke Tasik AKP Kerang? Jalan terus. Alhamdulillah, lebih 50 orang bertanya orang bisa lah kami tembus ke Tasik Malaya. Tasik Saya nggak Malaya. malu membilangnya. Hah? Karena yang kena ini pun nggak pernah, supir gue ini pun yang kena nggak pernah. Ada orang Jawa yang kena saya itu, si Taso ya. Ini pun udah biasa, bisa baca lebih tonel dari aku. Sampai gue bilang sama Taso, kok kayak mana Taso? Tak bisa baca, udah 5 kali saya contoh ku Tasik mana masa nggak bisa kau nggak jalan. Aku kan beda sama kau. Aku Iya, kan iya. nggak bisa baca, makanya nggak bisa mengingat. Ya aku nggak ngerti kan, asal manganai lah, wes lah aku bilang. Hah? Pokoknya mangan kau gitu, sampai lah kami tamat raya. Udah tahu tamat raya, tinggal lain karena aku tengok udah ini kita 2 juta lagi kan. Udah begitu, sedihlah saya rasa. Itu kan ada di YouTube-nya Capek Bakar Makan. Saya panggil dari pernah itu Nasution, nomor HP-nya aku panggil dari Medan. Nasution, panggil dari Medan, Nasution tolong gini-gini. Ya udahlah, kalau apa saya datang. Nah, potong cerita apa tadi Medan Tasik Malaya kan? Iya. Datanglah si Nasution, tapi bereskan kamu dulu. Jadi kita itu ada bekanit, di situ ada Pak Unang. Iya, iya. Foto aja pun ada itu Pak Unang itu. Nah, artinya ada contoh bongkar apalah dulu kabilatur katanya. Bongkar itu semua bilang dibongkar kan, sebelum sampai si Nasution bongkar lah ini 3 kali dibongkar apa kabilatur itu ya, dipasang bocor-bocor habis kan 6.000. Jadi kayak mana di sini udah tinggal 1,5 juta lagi. Jadi orang ini kena sama ini minta uang rokok semua kan, kasihkanlah orang ini 300 kan, 900, tinggal lagi 600.000 lagi. Udah gitu datang 600.000 lagi, akhirnya datanglah si Nasution. Udah beres. Coba dihidupkan mas, rupanya hidupkan, nggak bisa kita ini. Coba dicek, panggil mereka, rupanya sudah jim mobil ini. Karetnya itu dan lengket itu dan gitu. Jadi biayanya ini berapa? Katanya, kutanya lah kan, kalau biayanya gini, minjam aku dari kampung 10 juta. Nah, karena kan rekening kita kan ada kan. Nah, saya berbohong lagi, ya tulang gini, berbohong lah. Tapi duit saya gini, pakai duitmu 10 juta, enggak ada 10 juta, berapa yang ada 5 juta, dikirimlah 5 juta, tapi anggaran ini enggak kurang apa, harus 8 juta kena itu, gini, bohong lagi aku utama keluarga, dikirimlah 5 juta lagi 2 orang aja 10 juta lah, iya, jadi udah gitu dibongkar balik lah 6 hari itu saya rasa ya, makanya udah datanglah Pak RT. Nah, kan turun masih ada di situ. Di situlah bang, masa tuh nggak bisa cerita, hancur sendiri. Makanya saya dari ya kita kedal saja deh. Itu makanya saya minta sama Mas aku apapun ajakan diceritakan itu ya kalau bisa untuk saya itu karena dia lama masukkan ke hidup saya itu ya kalau bisa dibantu memang udah bantu saya 40 juta lah mulai beli mobil ini ya itulah nggak bisa saya ada lemah makanya di Palembang ada itu ini apa dibilang di Palembang semalam tonton nanti itu bukan kayak si putar-putar dulu lagi katanya saya itu kayak mana lagi bicara sampai sekarang ini saya lemas tak tahu lagi ya lemas Iya. nah, sampai saya sini tadi nih jujur saya dapatlah semalam duit 1 juta juga kenapa gak ada tapi bisa sampai kasihlah semalam sama saya ada 200.000
tersisa inilah. Nah, 200.000 datang baru dikasih Nasution lah sama dia 300 sama 300 sama supir keneknya 250 lah. Nah, maka diajak orang itu lah aku ke Marlboro semalam. Maka saya bilang kalaupun ditayang Bintang Arena tayang, aku bilang kan, tapi saya nggak meninggung semut. Aduh, memang enak di Marlboro. Saya ini suka semua, tapi karena keadaan duit saya nggak ada apa-apa. Cuma saya ambil kenang-kenangan, mana tahu kan 200.000 kan. Nah, inilah berada menetapi Marlboro ini kapan-kapan katanya mau tutup. Nah, saya beli ini seharga 35.000, saya tawar lah 25.000. Ajaib, udah gitu saya senang hati lah sama Jogja, ada kenang-kenang Marlboro pas tutup ya. Nah, jadi begitu lagi makan sate kita katanya, kata siapa, kata si Nasution Bintang Arena, ya makan aja, tapi apalah saya bilang, ya kalau kita makan memang enak di sini bang, tapi keadaan posisi butar-butar enggak ada ya udahlah, duduk di sini aja lagi. Yang penting Bang Butar-Butar sampai sini lagi, bisa kumpul kita di sini, gitu kan. Nanti insya Allah semoga ada rezeki yang lebih baik untuk Bang Butar-Butar. Dan ini terima kasih, saya jujur saja capek megang kamera ini tadi lah, setengah jam lebih loh ini. Yang pasti doa terbaik untuk Pak Butar-Butar, kita jumpa di sini. Selama 2 bulan nggak jumpa ya, yang pasti semoga Bang Butar-Butar sukses terus dalam bekerja, dalam apa ya, berusaha, dan semoga lancar selalu dan murah rezeki tentunya. Amin. Dan semoga Bang Butar-Butar jadi orang yang sukses ya, amin. Tapi itulah dukung abanglah saya. Sama Jadi, Ali Serlam mengangkat mana ya. Oke. Jadi terima kasih atas wawancaranya dan besok disambung lagi. Ini sudah keder-keder di tangan saya nih, kecapean nih. Terima kasih Bang Butar-Butar ya. Iya, semuanya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya. Ya gini aja, Jakarta berarti nyaman. Makanya saya itu dukungan ke dia sama Mas Agung, bahwa sebesarnya jangan berkecil hati, jangan saya sama Islam bang. Dia cerita aku sama ibu ini karena perjalanan tadi itu memang saya buta huruf ya, berani tanpa kasih lagi. Ya kayak mana gini-gini, biar ada menurut di perjalanan. Ajari dulu aku bikin YouTube, aku bilang. Saya ya coba-coba kata ibu ini. Iya. Udah buka channel? Hah? Buka channel? Itulah saya cari bu ini. Nanti biar dibukakan channel nanti. Iya, maksud itu saya itu macam perjalanan tadi itu kan bisa diapa gitu. Iya. Nah, jadi saya itu bukan apa ya bang, nggak saya bisa, tapi perjalanan tadi itu kan nggak ada lipu-lipunya, memang ngeri kali. Ya maksudku kalau abang ngajari saya mengelipu PTP langit kita terus, anggaplah saya ada contoh adik mata apa mau. Walaupun buka channel aku minta tolong Sabin karena kesedihan gitu kan biar ada lipu-lipunya. Tetapi tetap liput abang aku. Saya siap hari ke Jogja kemana-mana. Dukunglah aku bang ya. Siap. Ya oke. Jangan sakit hati ya. Ya dukunglah biar bisa apa adikmu apa namanya itu agak tenar gitulah di mana-mana saya kan. Oke, Bang Butar-Butar. Terima kasih ya. Iya terima kasih.